Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi PAI bab 3 sifat munafik, keras hati dan keras kepala yang disusun oleh saya. Perkenalkan, nama saya Mutia Pratama Putri dari 12-3. Nah, menghindari 3 penghalang diri: munafik, keras hati, dan keras kepala. 3 sifat tercela ini, munafik, keras hati, keras kepala, adalah penyakit hati teman-teman yang wajib kita hindari. Sifat-sifat ini adalah penghalang utama kemajuan diri sendiri dan umat. Kita perlu memahami ketiganya agar dapat mengobatinya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan ciri munafik atau al-munafikun. Munafik sikap berupa dua. Pengertiannya yaitu sikap atau perbuatan yang menampakkan keimanan atau kebaikan secara lahiriah, tetapi menyembunyikan kekafiran atau keburukan di dalam hati. Intinya, lidah tidak sesuai dengan hati. Nah, ciri-ciri utamanya yang sesuai hadis yaitu yang pertama, apabila berkata, ia berdusta atau berbohong. Yang kedua, apabila berjanji, ia mengingkari janji. Yang ketiga, apabila diberi amanah, ia berkhianat. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke yang kedua, yaitu pengertian dan ciri keras hati khushu'ah al-qulub. Nah, jadi keras hati ini adalah hati yang terkunci. Pengertiannya yaitu kondisi hati yang tertutup kaku sehingga tidak menerima nasihat, petunjuk atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala maupun sama manusia. Takut ya teman-teman, kita jangan sampai kasih sifat kayak gitu. Nah, perumpamaan Al-Qur'annya adalah hati yang menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Nah, ciri-cirinya nih teman-teman. Yang pertama ada sulit merasakan penyesalan atau terdorong untuk bertobat. Yang kedua, enggan untuk berzikir atau mengingat Allah dan berdoa. Yang ketiga, tidak memiliki empati kasih sayang terhadap penderitaan orang lain. Oke, teman-teman, lanjut. Yang ketiga ada pengertian dan ciri keras kepala atau bisa disebut al-inat. Nah, keras kepala sama dengan menolak kebenaran. Pengertiannya yaitu sikap bersikeras mempertahankan pendapat atau tindakan yang sudah terbukti salah atau bertentangan dengan kebenaran. Nah, intinya seperti perwujudan perilaku dari keras hati untuk menolak perubahan. Jadi menolak kebenaran, menolak perubahan, menolak yang benar pokoknya teman-teman. Nah nih ciri-cirinya, yang pertama ada menolak bukti atau dalil kebenaran yang jelas. Yang kedua bersikap egois dan sombong merasa diri paling benar. Nggak boleh. Yang ketiga ada suka berdebat. Berdebat untuk menang bukan mencari kebenaran. Oke teman-teman, lanjut kita yang keempat, yaitu ada dalil dan konsekuensi peringatan Allah dalam Al-Quran dan hadisnya. Nah, kalau yang munafik ini ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8-10. Mereka menipu diri sendiri, hati mereka berpenyakit dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang selanjutnya ya keras hati, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 74. Hati mereka telah menjadi keras seperti batu. Terus juga lanjut yang keras kepala ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Sama saja diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman karena menolak hidayah. Ya ampun, memang kita jauhkan dari sifat itu ya. Di sifat ini masih hati yang terkunci, jauh dari petunjuk Allah SWT teman-teman. Semoga kita bisa terhindar dari sifat-sifat seperti itu teman, amin. Oke, jadi teman-teman, next ada solusi dan pengobatan cara menghindarinya. Cara mengobati penyakit hati. Sifat tercelanya ada munafik, solusinya sikap terpujinya, solusi sikap terpujinya itu kejujuran atau sidik. Penerapan dalam kehidupannya yaitu menjaga amanah, menepati janji dan ikhlas dalam beribadah, dan tidak riya, tidak boleh ria. Oke, jadi sholat semuanya terus sampai ke orang itu tidak boleh ya teman-teman. Lanjut ada keras hati. Sikap dan solusi yang terpuji itu adalah kelembutan hati. Terus penerapan dalam kehidupannya itu ada memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan segera bertaubat atau beristighfar teman-teman. Yuk istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Lanjut ada seperti itu keras kepala teman-teman, yaitu sikap dan solusi terpujinya itu rendah hati atau tawadu. Penerapan dalam kehidupannya itu mau menerima nasihat, mengakui kesalahan dan mengutamakan musyawarah. Nah, ini adalah yang terakhir teman-teman. Hikmahnya pasti ada hikmahnya dong. Hikmah penutup 3 pilar integritas diri. Nah, hikmah utama dari semua adalah untuk mencapai kemajuan dan keselamatan sukses lahir batin. Kita harus memiliki 3. Yang pertama, hati yang jujur melawan munafik, membangun kepercayaan. Yang kedua, hati yang lembut melawan keras hati, menerima hidayah. Yang ketiga, hati yang terbuka melawan keras kepala, cepat kembali pada kebenaran. Nah, pesan terakhir teman-teman, mari kita jaga kebersihan hati dari 3 penghalang ini. Amin. Semoga kita dihindari dari sifat-sifat seperti itu yang teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya tentang bab 3 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman atau bisa menambah wawasan untuk teman-teman. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.